Jika berat hatimu untuk mengucapkan I love you, maka katakan saja colorful, karena gerakan bibir keduanya sama meskipun berbeda dalam makna dan pengucapan. Ya, film yang akan kita bahas pada kesempatan ini berjudul Meena, yang diperankan oleh Nitya Menon sebagai Meena dan Chetan Kumar sebagai Satya. Meena merupakan film yang diangkat dari kisah nyata tentang ketulusan cinta dari sepasang kekasih, di mana si pria merupakan anak yatim piatu, sementara sang wanita mengalami kelumpuhan sejak kecil karena menderita polio. Bagi Mimin, film ini sangat menguras hati karena berakhir dengan hal yang tidak terduga. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan berita menghilangnya seorang pria bernama Anirudh yang merupakan adik dari Menteri Dalam Negeri bernama Sanjay. Agar kasus ini bisa terungkap lebih cepat, maka polisi membentuk sebuah tim khusus yang dipimpin oleh Ashok Kumar. Bermodalkan anjing pelacak yang mereka miliki, maka ada sebuah petunjuk mengarah ke sebuah danau. Sehingga Ashok memerintah beberapa perenang handal untuk mengecek kondisi di dasar danau tersebut. Nah, dari dalam danau itu ditemukan sebuah mobil yang dicurigai milik Anirudh. Setelah mobil berhasil dievakuasi, mereka akhirnya menemukan Anirudh, namun dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Sanjay yang mengetahui hal itu pun mencurigai jika adiknya dibunuh dan memerintah agar segera menangkap si pembunuh. Karena Sanjay merupakan orang yang sangat berpengaruh, maka para polisi pun bergerak cepat untuk mengungkapkan motif dari kematian Anirudh. Dari proses ini mereka temukan sebuah bukti nomor ponsel yang sering dihubungi Anirudh. Karena itu mereka langsung menghubungi nomor tersebut dan memintanya untuk bertemu. Ternyata dia adalah seorang gadis bernama Revati. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, maka para polisi mencurigai ada sosok lain yang menjadi pelakunya. Karena itu mereka ingin Revati menelpon orang tersebut untuk menjebaknya. Kemudian sesuai dengan perjanjian, Revati menunggunya di sebuah pantai di Chennai. Tak berselang lama datanglah seorang pria yang diketahui bernama Satya. Di sana Revati seakan merasa gugup sekaligus merasa bersalah karena Satya merupakan sahabat baiknya. Sedangkan Satya sedikit pun tidak menaruh curiga dengan ajakan Revati, dan inilah yang terjadi. Setelah terjadi aksi saling kejar-kejaran, maka Satya pun berhasil ditangkap. Dari sana polisi menyita setumpuk uang dan mencurigai kalau Satya dibayar untuk membunuh Anirudh. Namun sebelum dia ingin menjelaskan kalau uang itu untuk biaya rumah sakit, Satya justru dipukul dan langsung dibawa pergi dari sana. Sementara itu reporter menyampaikan berita tertangkapnya Satya, dan diduga Satya merupakan pembunuh berantai yang terlibat dalam 34 kasus pembunuhan sebelumnya. Di sisi lain, Gita yang diketahui merupakan perwira multitalent meminta agar Satya jangan segera dibawa ke Bangalore, mengingat hari mulai gelap. Karena itu Ashok pun berniat membawa Satya nginap sementara di rumahnya. Sebelum berpisah, dengan rasa penuh bersalah, Revati lalu meminta maaf. Di malam itu Ashok bertanya untuk mengetahui siapa Satya sebenarnya. Lantas kita pun dibawa ke beberapa bulan sebelumnya, di mana diketahui Satya merupakan anak yatim piatu yang tergabung di dalam sekelompok anak muda. Di dekat air terjun Duksagar, mereka ditantang beberapa permainan. Salah satunya adalah mengumpulkan uang dengan meminta sedekah dari orang-orang yang mereka temui. Kemudian Satya menuju ke stasiun kereta api. Nah, di dalam sebuah kereta api tersebut, Satya menjadi pengemis dengan berpura-pura lumpuh. Ketika sedang meminta-minta, pandangan matanya tertuju pada seorang gadis cantik bernama Meena. Tanpa sedikit pun merasa malu, Satya menghampiri gadis itu sambil meminta sedekah dengan alasan lagi kelaparan. Tergerak oleh rasa belas kasihan, Meena mengambil beberapa lembar uang dari dalam tasnya dan berkata kalau uang ini adalah hasil jeripayanya, karena itu jangan disalahgunakan. Selanjutnya, sesuai waktu yang telah disepakati, mereka semua kembali berkumpul. Setelah dikalkulasi, ternyata permainan ini dimenangkan oleh tim berbaju biru. Sementara itu, ketua penyelenggara meminta Satya mengeluarkan uang pemberian dari Meena
setelah menunjukkan sebuah video. Sejenak Satya mengingat perkataan Mina sewaktu di kereta, lalu memutuskan untuk tidak memberi uang tersebut. Dan karena terus dipaksa, maka Satya memutuskan untuk keluar dari tim. I will walk out. Kemudian ketika dalam perjalanan, Satya bertemu dengan seorang pria yang merupakan penjaga hutan di kawasan tersebut. Pria itu meminta Satya segera pulang sebelum hari mulai gelap, karena akan sangat berbahaya jika masih berada di kawasan hutan ini. Namun karena tidak memiliki tempat tinggal, maka Satya meminta jika berkenan dia tinggal dengan pria tersebut dan dia akan menceritakan siapa dirinya. Setelah mengetahui alasan mengapa Satya memilih keluar dari kelompok pencari tantangan, maka pria itu menyarankan agar Satya mengejar gadis dambaannya. Dengan dukungan tersebut, Satya kembali ke stasiun kereta api dan berpura-pura menjadi orang cacat. Namun kali ini bukan untuk mengemis, tetapi sebagai penjual koran. Atas apa yang dia lihat, Mina menjadi sangat senang dan memuji perjuangan Satya. Hari demi hari mereka selalu bertemu dan kesempatan itu Mina memberinya sebuah kado. Melihat kebaikan Mina, maka Satya memberanikan diri untuk menanyakan namanya. Ibu, angkat nama. Mena. Setelah pulang, mereka penasaran untuk melihat isi kado tersebut. Namun apa yang mereka lihat membuat Satya justru menjadi kecewa, karena isinya adalah sandal alas tangan yang didesain khusus untuk orang cacat. Sedangkan pria itu yang tidak mengetahui apa yang dilakukan Satya di dalam kereta api justru merasa kado pemberian Mina tidak berguna dan meminta Satya membuangnya. Terpengaruh dengan omongan pria itu, maka tanpa berpikir panjang Satya lalu menurutinya. Namun ketika dia mengingat-ingat, maka Satya merasa sangat bersalah dan berlari mencari sandal tersebut. Esok hari Satya kembali menemui Mina di dalam kereta api untuk mengucapkan terima kasih. Di sana dia merasa heran mengapa Mina berteriak menyebut air terjun dengan sebutan colorful yang artinya warna-warni. Mina berkata kalau dia merasa malu berteriak sambil berkata I love you di hadapan orang banyak. Mendengar itu Satya justru semakin heran dan bertanya apa hubungan antara I love you dan colorful. Akhirnya Mina pun memberi penjelasan kalau keduanya memang berbeda dalam arti dan penyebutan, namun sama dalam gerakan bibir. I love you. Colorful. Thank you, man. Sejak saat itu baik Mina maupun Satya mulai merasakan getaran cinta dalam hati mereka. Bahkan saking gembiranya Mina tidak malu bercerita tentang apa yang dia rasakan akhir-akhir ini. Ternyata ibunya sangat mendukung dan berharap yang terbaik untuk putrinya. Di sisi lain Satya justru dinasihati pria yang kini menjadi sahabatnya agar meminta maaf setelah tahu apa yang Satya lakukan selama ini. Tak lama berselang Mina mendapat sebuah kertas bertuliskan colorful dan permohonan maaf. Tanpa tahu alasannya, Mina menanti Satya di kereta api dengan cemas. Dia bahkan menyediakan sebuah tempat duduk untuk Satya. Sesaat kemudian Satya datang dan tanpa banyak basa-basi Mina berkata kalau dia berharap Satya merupakan pasangan yang tepat baginya. Mendengar itu Satya sangat senang sambil berkata kalau dia sudah mencintai Mina sejak lama. Namun tiba-tiba setelah berhasil merebut tas tersebut, Satya berniat mengembalikannya. Ketika melihat Mina, dia langsung berlari menghampirinya dan berpikir Mina terjatuh. Di sana, Mina sangat marah karena merasa telah dibohongi selama ini. Tanpa tahu apa yang sebenarnya, Satya meminta Mina berdiri dan dia akan menjelaskannya. Namun Mina berkata kalau dia tidak bisa berjalan karena menderita polio sejak kecil, yang membuat Satya semakin tidak percaya. Beberapa langkah setelah meninggalkan tempat itu, Mina kembali teringat akan permintaan maaf Satya dan berbalik lalu bertanya apakah Satya masih mencintainya setelah mengetahui siapa dirinya. Mendengar itu Satya melangkah mendekati Mina dan berkata kalau dia sudah mengetahui hal itu sewaktu Mina diantar oleh ibunya di stasiun dan juga dijemput oleh temannya. Meskipun begitu, dia telah memutuskan untuk hidup dan matinya hanya bersama Mina. Seakan tak percaya, Mina kembali bertanya karena merasa bagaimana mungkin Satya mencintai dirinya yang tidak normal secara fisik. Namun Satya berkata kalau dia bukan mencintai kakinya, melainkan hatinya.
dan berharap dirinya menjadi kaki bagi Mina seumur hidup. Colorful. All my life. Sejak saat itu kedua insan tersebut semakin saling mencintai dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Setelah menikah mereka pindah ke Bangalore dan ngontrak di sebuah rumah. Di sana Satya menjadi sopir sementara Mina bekerja di sebuah perusahaan kecil. Dan karena kecerdasannya Mina ditawarkan untuk bekerja di kantor pusat perusahaan. Awalnya Mina menolak karena kondisi fisiknya, namun berkat dukungan Satya maka semuanya terasa sangat indah. Hingga di suatu kesempatan Satya sangat merindukan istrinya bisa berjalan lalu menyarankan Mina dioperasi. Awalnya Mina sempat menolak karena hal itu sudah dilakukan berulang kali. Namun karena tidak ingin menyusahkan suaminya dan juga keinginan kuat untuk kembali berjalan, maka Mina pun setuju. Kemudian mereka menemui seorang dokter yang ternyata bernama Anirudh, pria yang dituduh dibunuh oleh Satya di awal film ini. Di sana Anirudh menawarkan Mina harus dicek up lengkap sebelum dioperasi agar dia bisa tahu reaksi terhadap obat-obatan. Sepulang dari situ Mina merasa khawatir jika harus dicek up. Namun Satya coba memberi dukungan dan meyakinkan Mina kalau semuanya akan baik-baik saja. Singkat cerita, Mina dibawa ke sebuah ruangan khusus. Di sana Satya kembali memeluk dan menguatkan istrinya, kemudian pergi meninggalkan ruangan tersebut. Setelah semuanya telah siap, Mina justru dibius dan check up pun dilakukan. Esok hari ketika Mina sedang bekerja, tiba-tiba ada sebuah pesan masuk dari dokter Anirudh. Pesan itu berisi kata-kata romantis yang membuat Mina menjadi heran. Di balik itu ternyata ada sebuah video yang direkam oleh Anirudh sewaktu Mina di check up yang telah dia unggah di YouTube. Sepulang dari kerja, Mina merasa ketakutan dan berharap Satya tidak mengetahui video tersebut. Dalam ketakutan, Mina meminta Satya berjanji agar tetap bersama apapun kesulitan yang mereka hadapi. Dan jika tidak, maka sebaiknya mereka juga harus mati bersama-sama. Mendengar itu, Satya yang masih belum mengetahui apa yang sedang dialami istrinya pun kembali memberi penguatan. Esok hari ketika sedang di kursi roda, sekali lagi Anirudh mengirim pesan yang berisi, jika Mina tidak menuruti keinginannya, maka dia kembali mengupload video dengan tidak memblurkan wajahnya. Seketika itu juga Mina menjadi marah dan membanting handphone tersebut. Tanpa merasa curiga, Satya memilih kepingan handphone. Dan ketika melihat Mina menangis, dia berpikir istrinya bersedih karena handphonenya rusak. Karena itu Satya pun berniat memperbaiki handphone tersebut dan dikembalikan kepada Mina. Sesampai di counter, Satya seakan tidak percaya melihat isi pesan di dalamnya dan menjadi sangat marah. Seketika itu juga dia langsung berlari menuju ke warnet untuk memastikan kebenaran pesan tersebut. Sepulang dari situ, Satya menemui Mina dan berpura-pura tidak mengetahui masalah yang sedang dialami istrinya. Akan tetapi setelah melihat perilaku Mina seakan berubah, maka diam-diam Satya berniat menjebak Anirudh, di mana dia menggunakan handphone milik Mina dan mengirim pesan untuk Anirudh agar datang ke rumahnya esok pagi jam 11 karena suaminya ada di luar. Esok pagi tanpa Anirudh sadari kalau dirinya sedang dijebak, maka dia datang dengan senyum tanda kemenangan. Namun saat sedang mencari-cari, dia menjadi kaget ketika melihat Satya. Tanpa sepengetahuan Mina, Satya coba mengambil jalan terbaik dengan meminta Anirudh menghapus video dari YouTube dan juga rekaman aslinya. Akan tetapi Anirudh berkata bahwa dia akan memenuhi permintaan tersebut jika Satya mengizinkan Mina tidur dengannya. Mendengar itu Satya menjadi marah dan inilah yang terjadi. Kemudian secara diam-diam Satya membawa mayat Anirudh dan dengan cerdiknya membuat seolah-olah Anirudh mengalami kecelakaan mobil. Di malam itu Satya berbohong pada istrinya kalau dia sudah dipindah tugaskan di Chennai. Karena itu dia meminta Mina ikut pergi bersamanya. Dan tanpa berfirasat apapun, Mina lalu menyetujuinya. Di Chennai, Mina bertemu dengan seorang dokter perempuan yang memiliki rekam jejak yang baik dalam menyembuhkan pasien polio. Sehingga Mina percaya dan setuju untuk melakukan operasi. Kemudian Satya pergi ke bank untuk menarik uang untuk biaya rumah sakit istrinya. Dan di saat yang bersamaan pula dia mendapat telepon dari teman lama Mina yakni Revati
yang memintanya untuk bertemu di pantai. Nah, di pantai itulah Satya ditangkap. Mendengar cerita tersebut, Ashok Kumar menjadi tersentuh dan berniat membantu Satya. Karena itu dia meminta bantuan saudaranya yang merupakan seorang pengacara agar menyelamatkan Satya dari tuduhan palsu terkait peristiwa pembunuhan 34 kasus lainnya. Tidak hanya itu, dia juga ingin Satya dibebaskan karena baginya apa yang Satya lakukan hanya untuk membela kehormatan dan nama baik istrinya. Ashok juga melepaskan Satya dari tahanan karena dia percaya Satya merupakan pria yang baik. Dan ketika Satya menuju ke toilet, tiba-tiba dia diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenalnya. Setelah membawa Satya pulang, Ashok mengembalikan uang hasil ciptaan padanya. Kemudian Ashok pergi menemui Mina yang ternyata telah tinggal di panti asuhan. Di sana dia semakin terharu mendengar curhatan hati Mina yang menceritakan semua kebaikan yang dia dapatkan dari Satya. Atas semua yang diketahui, Ashok semakin yakin dan meminta Satya dibebaskan. Namun Ashok justru dibuat tidak berdaya karena mendapat tekanan dari atasan dan pemerintah. Di suatu kesempatan, secara tidak sengaja Satya mendengar percakapan beberapa polisi yang menginginkan dirinya di penjara. Seketika itu juga Satya berniat kabur, namun dia mendapatkan istrinya telah dibawa ke kantor polisi. Atas apa yang dia lihat, Satya semakin sakit hati dan langsung menelpon Ashok. Di sana secara jujur Satya berkata kalau dia memilih kabur karena tidak tahan melihat penderitaan istrinya. Dia juga tidak lupa berterima kasih atas bantuan Ashok selama ini. Namun karena atas desakan atasan, maka Ashok tetap menjalankan tugasnya. Dari ponsel tersebut mereka melacak pergerakan dan percakapan Satya dengan seorang sahabatnya. Nah, dari sanalah mereka tahu isi pembicaraan yang meminta sahabatnya untuk membawa Mina ke sebuah stasiun. Untuk mempermudah proses penangkapan Satya, maka mereka membiarkan Mina dibawa pergi. Beberapa saat kemudian tibalah para polisi di stasiun yang dimaksud. Ada sebagian polisi ditugaskan untuk memantau pergerakan Satya dan sebagian yang lain untuk menangkap beberapa orang yang ingin membunuh Satya. Tak berselang lama, pandangan Ashok tertuju pada Mina yang tiba-tiba turun dari kursi roda saat melihat Satya. Tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi, Satya berlari menemui istrinya, kemudian memeluk dan menggendongnya. Ketika Ashok menunduk untuk mengusap air matanya, sebuah kereta api lewat yang membuat dia tidak lagi melihat mereka. Karena itu dia meminta polisi yang lain untuk menahan tembakan saat Satya membawa Mina pergi. Namun tiba-tiba saja dengan kematian Mina dan Satya, maka filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur cerita filmnya. Terima kasih sudah menemani Mimin sejauh ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa support Mimin dengan like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Sekian dan terima kasih.